Selamat datang dari Lazisnu Kota Traksan yang dihadiri seluruh pengurus Lazisnu di MBCNU Pakuniran, yaitu acara turba mencari masukan-masukan dari seluruh MBC yang ada di Kota Traksan. Hari ini pertama kali kegiatan yang pertama di MBCNU Pakuniran, jadwal yang pertama. Betul, sama kalau nggak dimakan bawa ini nggak Pak ini ada Pak, ini Pak teman dan nama kebara itu. Sambil menunggu, silakan dinikmati dulu berupa apa adanya. Pak Firdaus, taruh main HP, ambilkan kopi tamunya. Ambilkan kopi tamu. Monggo tamunya. HP. Dari kemarin main HP tok. Bagi tugas. Assalamualaikum. Mulai Pak Min? Belum ya? Mulai. Live streaming ini. Monggo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunassitu wa tuhammisu bihal jihad li ihya'i wa i'la'i dinil Islam wa idhari sya'airihi ala tariqati jam'iyyatil ahbabil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati Ketua PT NU Lazisnu Kota Traksan beserta semua rombongan. Ini Bapak Sekjen juga ikut serta beserta beberapa divisi-divisi yang lain. Yang saya hormati Ketua MBC NU Pakuniran, dalam hal ini Ustadz Muhammad Qasimudito masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Ketua UPSIS Kecamatan Pakuniran, UPSIS NU Lazisnu MBC NU Pakuniran yang diketuai oleh Bapak Samsu, sekretarisnya Bapak Ahmad Sutekno, beserta seluruh pengurus NU Lazisnu PUPSIS Kecamatan Pakuniran yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dianugerahi sehat lahir dan batin sehingga dapat berkumpul di tempat yang mubarakah ini dalam keadaan cerah, ya, tidak hujan, cerah karena selama 3 hari kemarin, ya, ini hujan terus sangat deras. Alhamdulillah malam ini kita dianugerahi kecerahan. Yang kedua, salawat dan salam tetap diaturkan ke hari Pak junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita, membawa kita, memberikan petunjuk kepada kita semua sehingga kita dapat membedakan yang hak dan
bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Acara malam ini adalah acara turba yang dilakukan oleh PC NU Kerlasisno Kota Keraksaan. Khususnya hari ini adalah turba yang pertama di MWC NU Pakuneran. Alhamdulillah. Ya, ini ke depan insya Allah akan turba sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, mungkin ini sebelum kita mulai, mari kita buka acara ini dengan pembacaan Umul Kitab. Mudah-mudahan acara ini dengan berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang diinginkan, apa yang kita katakan, maksud dan tujuan diadakan acara ini dapat tercapai, terlaksana, dan kita semua senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin, terima kasih. Untuk selanjutnya ini asli sambutan dari Ketua Tarfidiyah MWC NU Pakuneran. Namun dalam hal ini karena beliau belum hadir, ini akan diwakilkan oleh Bapak Ahmad Sutikno selaku wakil ketua satu. Monggo Bapak Tik di sini. Ustadz Ahmad Sutikno sekedarnya nanti penjelasan ya. Oh gitu. Baik, terima kasih. Nah ini untuk oleh karena itu, karena ini permintaan, selamat datang di Lasisno Kota Keraksaan. Dan oleh karena itu kami beri kesempatan pertama untuk menyampaikan maksud dan tujuan hadir di tempat ini. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kami takdimi, kami muliakan pengurus MWC NU Kecamatan Pakuneran, baik dari jajaran Suriah maupun dari jajaran Tarfidiyah. Yang kami takdimi, kami muliakan pengurus APJIS MWC NU Pakuneran. Yang saya hormati seluruh teman-teman pengurus PC Lasisno Kota Keraksaan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan yang sangat mulia ini, di malam hari ini, kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah, mengingat di tengah-tengah kesibukan kita semua, di saat rutinitas, di saat kita memikirkan keluarga, anak, kita masih sempat berjuang di jalan Allah melalui thariqah yang ia dapat ulama. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tetap pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita berjuang di Nahdlatul Ulama ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Para hadirin, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mungkin panjenengan semua sudah paham gitu. Sudah paham tentang pola organisasi yang dikembangkan oleh PBNU.
kenalan dulu kan. Nah, mungkin mari nikah. Jadi panjenengan semua insya Allah baca di media dan sebagainya. Yang harus kita bawa garis bawahi tebal dalam berorganisasi, kita harus koheren. Koheren itu ketersambungan dari yang terkecil sampai ke atas. Jadi nyambung runtut dari anak ranting lah kalau dulu istilahnya kalau sekarang saya tidak baca lagi di perhimpunan itu sampai ke PBNU. Beliau kemarin panjenengan di Bonpring Malang juga hadir, yang digaris bawahi juga koherennya itu. Koheren itu misalnya wujud kecil ketersambungan laporan masalah, misalnya panjenengan mengelola koin NU, mengelola zakat dan seterusnya, laporan itu nyambung dari ranting ke MWC, ke PC, ke PW sampai ke PB. Itu harapannya nyambung. Nah, ini yang betul-betul yang kita garis bawahi, sehingga namanya organisasi itu satu komando, satu gerakan, satu tujuan. Namanya organ. Organ itu kalau bagian tubuh yang disatukan sehingga menjadi istilah organisasi. Nah, ini yang pertama yang kami sampaikan. Maka dari itu tujuan turba kami itu ya satu, saya ini mengenalkan diri selaku ketua PC Lajisnu karena kecelakaan saja. Halo. Nah, ini saya bilang karena kecelakaan. Kami dulu sekretaris PC Lajisnu yang awal. Kalau yang pertama ketuanya Bapak Abdul Ghafur Kaya. Ketika beliau dilantik langsung ngasih kepada saya uang 10 juta, darat 10 juta. King sampai kerja saya tidak gitu, karena saya sebagai camat repot dan lain sebagainya. Siap Pak, gitu saya. Kadang kurang tambahin lagi gitu. Jadi insya Allah beliau infak kepada kita itu 15 juta. Suruh, sehingga ketika peralihan ada saldonya. Ketua yang kedua yang mudah-mudahan masalahnya diringankan oleh Allah, Pak Ridwan, orangnya bagus, dermawan, Pak Camat juga. Nah, karena kena ya ujian, anggaplah ujian, sehingga kecelakaan saya harus jadi PC-nya. Dan saya tidak seperti beliau berdua, saya berkere kan gitu. Nah, tetapi mari, karena organisasi itu menghimpun bagian-bagian itu menjadi satu kesatuan, kami bertekad. Padahal ya mohon maaf ini apalagi di live streaming ini, ketika kami ditugasi pindah rumah, itu beliau kan ambulan di NU, tak usah sibuk-sibuk lah ngurusi ini, ngurusi pondok, pada ngurusi NU. Dimatur ke Pak Muzamil, Pak Anu dari rumah saya ini ya. Tetapi ya kami tetap ingin sisa-sisa masa jabatan ini yang meninggalkan kesan yang baik lah. Nah, itu karena 2025 awal mungkin sudah reformasi. Nah, ini kami datang ke sini lengkap ini Pak. Cuma bendahara ya kami sendiri, ketua PC Lajisnu, asmanipun Ahmad Haidori. Kebetulan kami di Darul Luar 2 itu. Kemudian ini sekretaris ini, beliau Ustadz Muhtada. Aslinya ya beliau ini yang pantas itu, karena sudah malah melintang di Lajisnu Rejengan. Nah, kemudian di sampingnya Pak Hubul Waton. Nah, bukan Hubul Waton.
Kumpul wadon seneng wadonan merono kan jaba wadon itu kan. Jadi beliau bagian data dan apa publikasinya, rendah ilmunya. Kemudian beliau Pak Toyib wakil sekretaris. Kemudian Pak Maksum, beliau tiap hari ada di Pakuniran karena pendamping desa, insya Allah. Pakuniran. Angkat tangan, Pak. Pindah dulu Pak Pakuniran. Beliau bagian dari PC Pak, asli Pak PC. Sama beliaunya itu sampingnya Pak Abdul Pak Ridwan Rohim pada ketua PC lagi sama Pak Ridwan. Ini beliaunya karena bendaharanya itu ya karena perempuan malam-malam saya gonceng nanti jadi fitnah nanti gitu. Nah, jadi tidak ikut ini. Nah, ini kami kenalkan panjenengan. Jadi tujuan utama kami ya tadi itu menyambungkan PC sampai ke nanti di grup. Di grup mungkin panjenengan masuk di grup PW Lajisnu itu sudah di-share perolehan JIS. JIS itu ya zakat, infak, sedekah. Itu sudah di-share di PW, suruh neliti. Pertama instruksi tentang laporan bulanan sudah dikirim, akhirnya kita ngisi. Karena yang isi itu kerejengan cuma ya yang kita laporkan ke PW kerejengan. Dan ini yang kita laporkan ke PW kerejengan. Tapi alhamdulillah ya termasuk tercepat. Saya terima kasih ke Bu Yeni karena untuk laporan cepatlah beliau. Kemudian aslinya nih yang dilaporkan 5 juta cuma. Tidak setahun Oke. Jadi ini kalau bulan ini sebentar nih, yang bulan sekarang ini PJNU Keraksaan itu yang melaporkan cuma kalau tidak keliru 5 juta. 5 juta yang dilaporkan sehingga posisinya ada di nomor 28 itu. Nah, padahal nih perolehan koin panjenengan anggap 60 juta di sini. Kemudian Keraksaan itu sampai kalau 30. Kerejengan yang terakhir 40 berapa? 60. Belum Banyuwannya besar juga. Belum Kota Anyar yang aktif, Gending, Kerejengan, Besuk, terus yang terbaru itu mana ini Pajaran, belum Tirisbar. Kalau ini dilaporkan, insya Allah para 1M. Walaupun uangnya itu ada di panjenengan, sementing laporannya tadi itu harus koheren, itu nyambung dari bawah ke atas. Nah, karena yang kita laporkan cuma kerejengan mau melaporkan 40 juta, tak boleh tarik dia todus, akhirnya saya lapor lagi itu 5 juta. Ini. Sehingga dengan sebab-sebab ini kami sudah di grup cabang ngiring lah, kun cuma laporan. Nah, mari ini gambarannya gimana nanti kalau misalnya panjenengan sempat nanti pengurus AJIS Kerejengan ini misalnya hari Minggu atau apa, Pakuniran ini yang Pakuniran saya mendatangkan Bu Yeni ke sini, mungkin siang atau di rumahnya siapa, 5 orang kumpul dari sini, laporannya caranya seperti ini, cepet lah, tak usah panjenengan sedia konsumsi berat, ngopi-ngopi kita datang ke dalam panjenengan, penting kita menerima laporan. Karena kalau tidak seperti ini
tidak terlaporkan ini, akhirnya ya kita mau kontrol dan lain sebagainya. Sekali lagi kami tetap untuk sementara tidak akan minta apapun ke panjenengan. Mungkin nanti kalau sudah bagus pengurus BC Lajis Nu berikutnya monggo. Tapi kalau sekarang kami tetap tidak akan memikirkan itu. Nah, kami diundang seperti ini aja, ya langsung. Ya sama kami. Saya sudah ngomong malam ini ada rapat lain, karena ini perdana kita tumpah, mau tidak mau harus ditinggal. Nah ini tujuan utama kami, Mas Aralato. Kemudian yang ketiga ini, jadi organisasi apa Lajis ini kan panjenengan kan sudah paham semua. Jadi lembaga yang di bawah naungan MWC atau PC atau PW yang paling istimewa adalah Lajis. Lajis itu punya 2 SK. Satu SK sebagai lembaga itu yang menerbitkan adalah MWC. Kemudian SK yang kedua, SK sebagai amil syar'i dalam pengelolaan zakat infak sedekah yang mengeluarkan PC. Jadi SK dengan lembaga itu luar biasa istimewa. Nah, harapan kami SK misalnya Abjis gitu. Abjis ini panjenengan sekolah-sekolah yang ada di sini kan biasanya zakat fitrah menghitung. Panjenengan yang membuat SK daripada ke Basnas. Saya ketua apa kalau Basnas itu ya Abjis juga mungkin apa JIS apa di MTSN Beton sampai sekarang belum diganti. Jadi menghimpun zakat fitrah macam-macam ya itu sudah yang disebarkan, sehingga secara syar'i menghimpun zakat fitrah pun sudah sah. Kalau masjid-masjid tidak punya SK, sekolah-sekolah tidak sah, itu untuk menyelamatkan hanya sebagai badal daripada muzaki untuk menyalurkan. Nah ini secara fikih mungkin panjenengan lebih paham, tapi monggo misalnya nih masjid-masjid panjenengan SK Abjisnya ini tolong membaca laporan, sehingga amil yang di situ karena sudah ter-SK-kan bisa mengambil bagian untuk amil. Anggap 1/8 lah, karena asnafnya 8, 1/8 itu bisa untuk operasional dan lain sebagainya, untuk amil lah. Tapi kalau tidak ada SK Abjis dari panjenengan, ya mereka hanya jadi wakil saja untuk menyalurkan dan tidak dapat bagian dari zakat. Nah ini untuk lebih enaknya monggo lah, apalagi di sini terkenal kompak, yang WC Pakumilan, pokoknya yang kompak-kompak itu mesti bagus lah. Karena satu yang menjadi pikiran kami itu Kiai Mas Alwi, Kiai Haji Raden Mas Alwi itu kan yang memberi nama Nahdlatul Ulama itu Kiai Haji Mas Alwi. Nama Nahdlatul Ulama itu karena banyak kiai, banyak ulama yang tidak mau bangkit ngurusi umatnya. Sehingga namanya Nahdlatul Ulama. Ketika ditanya Kiai Hasyim Asy'ari itu Nahdlatul Ulama apa? Kebangkitan ulama. Nah kebangkitan ulama itu karena NU itu jam'iyah, diniyah, ijtimaiyah, jamiyah keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Jadi mon kiai mon ustaz tak bangkit sulit. Apalagi kula tak manti dan mantian kiai-kiai sing ngorengin mayit manti kasar. Nah kemudian nih ketika lambang NU itu sudah dibentuk atau diistihoroi atau apalah nyaman oleh Kiai Ridwan,
itu masih disuankan ke Sidogiri. Nah, di antara pesannya itu tolong harus ada waqtasimu bihablillahi jami'an. Nah, pikir iya ranting sana tanfidianya ta'akur bensurianya salput kepi. Salput pasti. Karena Sidogiri waktu nama sana siapa yang sudah lupa dan lagi Nawawi dan siapa ya. Pesannya itu tolong beri waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sehingga timbullah lambang itu nama tali atau tampar itu. Nah, saya melihat di ranting-ranting itu kadang tukaran abjisnya sama roisnya sama tanfidianya tak sinkron. Sehingga menata sinkron repot. Saya tunjukkan salah satu ranting. Pertama dapat 14 juta, 15, 16. Dibudin karena tak sinkron, gagal 3 juta, 2 juta. Aduh, banyak yang seperti itu. Makanya ini kami minta kekompakan ini seperti koheren laporan, kegiatan, ngiring lah. Panjenengan berjuang yang tidak dibayar, ya kira-kira kami juga gitulah padahal, nah gitulah. Panjenengan datang ke sini mengorbankan istri, mengorbankan suami, mengorbankan anak, panjenengan lon kelapa panjenengan ke sini gitu. Banyak, nah itu aja. Ya kira-kira teman-teman di PC insya Allah sangat ada sih, kecuali ya nanti numpang Mercedes tapi mulai terus handphone. Ini gambarnya, ini pengantar dari kami. Selanjutnya monggo dialog tentang masalah ajis atau lajisme ini. Masukan panjenengan yang pahit monggo lah kepada kami. Kritik panjenengan kepada kami gimana. Kami selama diundang misalnya agak jauh 2 hari pasti insya Allah pasti datang. Pasti datang mengikuti ritmenya panjenengan. Datang pagi lepas siang ngiring lah. Panjenengan ngundang kami itu pikir-pikir sudah satu menghormati kami. Panjenengan ngundang PC Lajisnu acara apa? Hormatin lah. Bapak anggap lah. Makanya diundang. Kalau tidak diundang apa? Berarti buat apa yang kebodoh kan? Kun sini kan kun. Ya, jadi kalau terima kasih kepada MWC NU Pakuliran yang kompak, yang semarak ya. Ini mudah-mudahan jeripaya kita membuahkan hasil, mudah-mudahan diakui menjadi santrinya almarhum Rois Akbar NU Haji Hasyim Asy'ari, dan mudah-mudahan kita husnul khotimah semuanya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, itu yang disampaikan oleh Bapak Ketua, Bapak Haidori. Alhamdulillah, ini untuk yang apa? Yang pertama. Untuk berikutnya, nah apa yang disampaikan tadi Ustaz, ini sudah silaturahim, kemudian ta'aruf tadi sudah disampaikan perkenalan satu persatu untuk pengurus PC, kemudian yang diminta juga masalah laporan dari UPSIS Kecamatan Pakuliran Cabang. Karena yang laporan hanya satu, kerenjengan saja. Kemudian, nah Lajisnu ini merupakan lembaga yang sangat istimewa karena ada 2 SK. Ya, dia SK dari PC, yang mungkin SK dari atas, karena zakat itu. Mungkin itu. Dan selanjutnya kami beri kesempatan kepada Ketua MWC NU Pakuliran untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائره على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وأصحابه وعلينا أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati pengurus Lazisnu cabang Kota Kelaksaan, yang kami hormati pengurus MWCNU Pakuniran yang diundang yaitu PH pengurus harian saja, dan juga hadir pengurus Lazisnu MWCNU Pakuniran yang memang notabene ngelingnya dengan pengurus lembaga Lazisnu PCNU Kota Kelaksaan. Semuanya yang hadir yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kita nikmat berupa sehat wal afiat, sehingga dalam kondisi sehat kita bisa menjalankan aktivitas, yang mana aktivitas pada malam ini diislahil ummah, untuk kemaslahatan umat. Tentunya kita bisa aktif di Jam'iyah Nahdlatul Ulama hingga pada malam ini, kegiatan yang luar biasa sibuk sekali. Ini karena Allah masih memberikan kita nikmat berupa sehat wal afiat. Tidak ada lisan yang paling pantas dari seorang mukmin kecuali biqaulina, dengan ucapan kita alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat ma'asalam kita haturkan kepada junjungan baginda Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, atas nama pengurus MWCNU Pakuniran serta lembaga-lembaga Banom mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang pengurus Lazisnu PCNU Kota Kelaksaan, lembaga, salah satu lembaga di bawah pengurus PCNU Kota Kelaksaan. Selamat datang di MWCNU Pakuniran. Semoga informasi-informasi, kebijakan-kebijakan yang dibawa untuk diinformasikan kepada MWCNU Pakuniran ini bisa membawa maslahah, khususnya umat warga NU yang ada di wilayah MWCNU Pakuniran. Selamat datang, dan saya berharap ini ketua Kiai Khudori, kalau Kiai itu insya Allah lebih dari satu. Kalau Kiai, saya doakan semoga Kiai. Kaum muhajirin. Ya, Kiai Khudori dan juga pengurus yang lain, pengurus cabang yang lain, saya sambut kedatangan dengan penuh kehangatan di MWCNU Pakuniran. Yang pertama, kami menanggapi sebagaimana yang disampaikan itu, satu, silaturahim luar biasa, silaturahim secara kelembagaan, secara keorganisasian, untuk menyambung program-program tentunya dari PB hingga PC, kemudian disampaikan kepada MWC untuk ditindaklanjuti. Silaturahim ini kita sambut baik. Lebih-lebih silaturahim ini luar biasa manfaatnya. Satu, nambah panjang umur. Dua, nambah rezeki. Yang kedua, ta'aruf, untuk mengenal satu sama lain. Sebagaimana disampaikan, tentunya kalau kita mau belajar manajemen administrasi di organisasi, lebih-lebih Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ini tentunya program itu tidak akan berjalan kecuali melalui ta'aruf terlebih dahulu, untuk mengenal satu sama lain, mengenal pengurus cabang, mengenal pengurus MWC, saling mengenal, ta'aruf untuk saling
kemudian akan kita tidak lanjuti dengan program-program yang ada. Nah, ini kita sambut baik ta'aruf ini. Yang ketiga yang disampaikan tadi terkait masalah pengurus lazis itu di antara lembaga-lembaga yang ada. Lembaga-lembaga yang ada dari PB sampai MWC, di antaranya LPNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, ada LTM, Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama, ada LP, Lembaga Perekonomian, ada LPP, Lembaga Pengembangan Pertanian, bahkan banyak lembaga-lembaga, kurang lebih 14 lembaga, kurang lebih. Lembaga-lembaga yang ada, sebagaimana tadi disampaikan, lembaga yang paling spesial adalah lembaga lazisme. Kenapa? Karena SK-nya 2. SK lembaga di tingkat MWC yang meng-SK-kan adalah pengurus MWC. Yang kedua dapat SK dari PCNU. Tapi sayangnya, cek ngerengah, SK-nya nggak bisa dimasukkan ke bank. Seandainya bisa, itu dapat 2 itu. Mengalahkan SK-nya MWC. Nggak bisa sekolah. SK. Kemudian yang kedua, lembaga lazisme itu lembaga yang paling krusial, lembaga yang sisi manfaatnya, kalau dihitung pahalanya, kalau dihisab itu paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena megang uangnya orang tapi tidak punyanya sendiri. Artinya apa? Uangnya orang kita disuruh mengelola. Di situ dites oleh Allah. 1, kesabaran. 2, ketelatenan. Yang ketiga, keimanan. Nah itu ada megang uang sudah jelas, apalagi jumlahnya perlu kami informasikan. MWCNU Pakuliran pertama kali kepengurusan JPZIS, dulu masih JP ya, kemudian sekarang kalau kita mau tertib administrasi sekarang di level desa itu bukan JP lagi tapi apa? UP ya, UP. Dulu pertama kali berdiri adalah JPZIS Desa Pakuliran, Desa Pakuliran pertama kali. Dan memang saya sudah Fatihah terlebih dahulu, artinya bentuk-bentuk ikhtiar batiniah itu tidak mungkin kita tinggalkan. Mohon maaf para pengurus cabang, wabil khusus pengurus MWC dan pengurus lembaga lazisme MWC, ini perlu saya informasikan. Insya Allah pengurus PH paham, pengurus harian MWC paham. Ketika kita akan membentuk JPZIS 17 desa, itu 1 hari sebelum berangkat, itu Al-Fakir, saya pribadi itu sudah Fatihah terlebih dahulu yang punya bagian tanah desa, misal desa Blimbing, desa Kedung Sumur, yang jauh-jauh itu. 1 hari sebelum dibentuk di kantor desa itu sudah Fatihah terlebih dahulu. Kulon nuwun adat. Karena apa? Desa Blimbing tidak akan berdiri hingga sekarang ini makmur subur tanpa jasa, darah, tenaga, pikiran daripada leluhurnya. Dan itu perlu diingat. Sehingga apa? Ikhtiar batiniah itu kuat, ikhtiar zahiriyah didukung dengan SOP. Kita luar biasa SOP. Makanya Pakuliran itu lazisnya atau lazisnunya itu dibilang pelan tapi pasti. Artinya apa? 1 bulan lahir 1 desa. Setelah lahir di minggu keempat hampir selesai dakwah poin NU di beberapa dusun 1 desa yang ada itu, kita sambil mempersiapkan desa yang lain untuk dilahirkan berikutnya dilahirkan desa lagi, sehingga laporan atau sifatnya publikasi ya, laporan yang sifatnya apa ya, publikasi dalam artian diinfokan di grup PCNU, di grup MWCNU secabang kota Peraksaan,
di grup kader KPNU itu saya informasikan dengan kalimat yang tidak berbeda, sama mulai awal sampai akhir, atas nama pengurus MWCNU Paguniran, pengurus ranting, pengurus UP, pengurus ranting, pengurus JP, Ansor, Muslimat, Fatayat, relawan, pasti sama kalimatnya, tidak ada yang dikurangi. Dan di situ terima kasihnya kepada siapa? Bukan kepada warga NU, tapi kepada warga sekecamatan Paguniran, karena di dalamnya ada orang ghairul Islam yang ikut menyumbang mendukung koin NU Al-Mukarramah Ibu Nyai Siko Cina itu satu bulan 50.000 toko itu Cina. Sehingga di situ saya menulis saja dengan bahasa psikologi. Hati-hati, karena kalau dikatakan terima kasih kepada warga NU, maka bagaimana saudara kita yang lebih tua Muhammadiyah ketika ikut menyumbang? Itu kan merasa saya ikut menyumbang. Karena di sini kan ada yang Muhammad NU. Terus bagaimana Siko? Itu kan juga ikut sumbangsi. Sehingga di situ bahasa saya itu warga sekecamatan Paguniran, sehingga mereka merasa diorangkan. Lebih filosofinya kita sekarang kenapa? NU adalah Jamiyah Rahmatan lil Alamin, artinya berdiri tegak di atas semua partai politik dan tidak punya musuh dengan organisasi-organisasi yang lain sedunia. Sehingga dengan bahasa-bahasa itu saya informasikan di grup PCNU, saya informasikan dengan kalimat yang sama. Alhamdulillah, saya informasikan di grup PCNU, kalau sudah koin NU tidak ada yang balas, tidak tahu Kiai Hodori balas apa enggak. Di grup PCNU itu saya gitu. Ya, harusnya kan begini ya. Kita ini kan dalam berorganisasi, bagaimana melatih komunikasi, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Biasanya kalau informasi-informasi yang bisa mengandung hikmah dakwah ini jarang didukung. Tapi kalau informasi yang janda, insya Allah banyak yang bagus itu. Nah kayak gini nih penting sekali. Sebagaimana di MWCNU Paguniran, meskipun duduk bareng kayak gini, mohon maaf, ini hanya sekedar intermezzo. Saya, Pak Tik, Pak Kurniadi, terus ada Pak Amin di sini duduk bareng. Tadi itu fotonya di-share. Akhirnya apa? Yang nge-share ya Pak Sekjen, Pak Kurniadi nge-share, di-share. Dan Pak Tik itu ada di sini, itu langsung balas. Alhamdulillah, semangat luar biasa. Kan orang kan nggak tahu berada di sini. Nah kayak gitu tuh penting, saling mendukung. Artinya ketika kita menginformasikan sesuatu dapat dukungan bagus, kan cuma itu 1 detik selesai, tapi sisi manfaatnya luar biasa. Nah ini komunikasi. Kalau sifatnya kalau sifatnya publikasi, insya Allah sudah ya. Cuma mungkin laporan secara manajemen administrasi itu yang belum ya. Yang mungkin ini menjadi catatan ya, Pak Kurniadi selaku Sekjen MWC-nya Pak Kurniadi. Kemudian Pak T ini di jabatan yang baru di kepengurusan MWCNU Paguniran ini Wakil Ketua 1, Ketua Tanfidiyah. Ini juga menjabat sebagai Sekretaris UPESIS. Ketuanya adalah Pak Samsul. Pak Samsul mungkin tadi berkenan hadir, banyak tamunya sepertinya, karena beliau juga sibuk di pengacara di PA, Pengadilan Agama. Nah ini jadi tolong ditindaklanjuti terkait masalah laporan. Makanya saya dalami dulu tadi bahasanya
Yai Haidari. Ini apa laporan yang bagaimana? Oh ternyata yang saya share itu sebagai bentuk publikasi saja, publikasi informasi. Namun laporan dan mungkin ada grup sendiri ya di Lazis itu ada sendiri. Nah, itu saya kan tidak masuk di grup itu, jadi saya tidak bisa mengikuti perkembangan dalam artian kabar berita terkini dan lain sebagainya. Itu yang ketiga, poin ketiga itu silakan nanti terkait masalah manajemen administrasi, tertib administrasi itu bisa dilakukan oleh Lazisnu MWCNU Pakuliran. Yang terakhir, atas nama pengurus MWCNU Pakuliran, bahwasanya kita bersama-sama menjaga amanah dipercaya oleh umat. Ini kepercayaan ini harganya sangat mahal. Kita belajar sejarah MWCNU Pakuliran, makanya saya sering menyampaikan kita dapat amanah 4 tahun. Dulu ketika baru 3 tahun kita jadi pengurus, kita dapat amanah 3 tahun. Itu selalu saya sampaikan. Kenapa? Karena gerbongnya ibarat kereta, itu masinisnya ini kita pengurus, ibarat bis, supirnya kita. Kalau tidak bisa amanah, ya sudah, matikan itu bis, turun, ganti orang yang amanah. Artinya apa? Artinya kita yang lagi jadi pengurus ini bagus tidaknya semua program baik pengurusan MWC dan lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan MWC itu bagus tidaknya apa katanya kita. Sehingga saya selalu menyampaikan kita sudah 5 tahun ini terakhir dan ini memasuki periode yang kedua. MWCNU Pakuliran masuk di kepengurusan kita. Saya pribadi selaku ketua tanfiwiyah ini baru 2 bulan ya. 2 bulan berapa bulan SK-nya? Masa khidmatnya bulan berapa? Januari. Berarti baru 2 bulan. Ini saya insya Allah mohon dukungan wabil khusus salah satu lembaga yang ada, yaitu lembaga Lazis tadi. Insya Allah di periode kedua ini lebih menghidupkan semua lembaga-lembaga yang ada di bawah MWCNU Pakuliran. Tidak usah banyak-banyak, syukur-syukur 14 lembaga kurang lebih itu semuanya bisa berjalan. Tapi seandainya 5 lembaga saja, 5 lembaga saja, 1 lembaga Lazisnu yang memang langsung isi manfaatnya terasa sekali ke masyarakat. Yang kedua yaitu LPNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Ini akan bersinergi dengan LTM, Lembaga Takmir Masjid. Karena kita punya masjid, di situ nanti ada LPNU, Lembaga Dakwah, ada standarisasi khutbah, ada standarisasi masalah kegiatan-kegiatan yang ada di masjid-masjid yang ada. Itu LTM dengan LPNU. Kemudian LP Ma'arif. LP Ma'arif ini juga menjadi PR yang sangat krusial di MWCNU Pakuliran. Mohon doanya semoga yang baru berjalan 2 bulan ini SK-nya sampai 5 tahun ke depan itu benar-benar semua lembaga bisa berjalan semua, wabil khusus lembaga Lazisnu. Ini SOP-nya sudah jelas, keterbukaan semuanya sudah dari awal. Saya juga menyampaikan kepada JP-JP di desa masing-masing, relawan-relawan ada yang ketika kita dakwah sosialisasi, saya menyampaikan jangankan pengurus ranting, jangankan pengurus JP, pengurus MWC saja yang megang emik ini tidak digaji serupiah pun. Artinya apa? Artinya kita bersama-sama budayakan. Biasanya begini, naudzubillah, sekarang orang itu jangan begini, tapi begini. Apa yang akan kita berikan kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Alhamdulillah dengan bukan hanya ucapan tapi dipraktikkan dengan tingkah laku, perbuatan, sehingga bersyukur kepada Allah bisa sukses sampai sekarang ini.
Ya tentunya banyak hal kekurangan-kekurangan yang insya Allah mohon doanya semoga ke depan lebih baik lagi. Yang intinya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada yang lupa. Ini bahasanya bukan rapat ya, tapi ngopi bareng. Dan saya terus terang sudah menyampaikan ke Pak Tik, ke Pak Kurniadi, bahasanya itu ngopi bareng. Karena kalau rapat orang sangka semua datang. Karena kalau rapat mindset pikirannya pelangon sudah. Kalau membawa sesuatu, kalau ngopi bareng, duduk santai, ngopi, apalagi yang ahli hisab, wah cepat ini. Karena kalau bahasa rapat sudahlah. Kemarin siang pagi saya rapat JKHNU wilayah Jawa Timur. Karena kebetulan 4 tahun ini saya jadi pengurus JKHNU Jawa Timur. Kemarin malam rapat dengan Habib Anis JKHNU Kota Keraksaan. Lalu banyak rapat di pondok tadi malam. Ya ini pengurus Lazis ini, pengurus MWC, pengurus Lazis, rata-rata pengurus pondok Sunan Kalijogo. Tadi malam rapat ya. Jadi kalau bahasa rapat itu kayaknya sudah enak. Kalau disuruh mikir, ya dipikir sudah banyak. Apalagi mikir bank, angsuran dan lain sebagainya. Jadi mari kita mulai sekarang karena bahasa itu penting sekali. Mulai sekarang ya paling tidaklah kita komunikasi itu banyak. Ngopi bareng. Sehingga tidak terlalu resmi, tapi yang penting substansi isi daripada program itu jelas ke depannya. Mungkin hanya itu ya. Mohon maaf ini tambahan sedikit. Jadi rubahlah. Saya sering menyampaikan ngopi bareng. Dengan Gus Bibi juga gitu. Ngopi bareng terus gitu. Oke, mungkin itu tadi saya sudah tutup dengan salam. Alhamdulillah ya. Memang acaranya hari ini ngopi bareng. Jadi monggo ngobrol bareng ya, katanya ngobrol filantropi. Istilahnya kalau di sini dekan-dekan. Nah, dekan-dekan. Jadi mungkin ibu-ibu juga entar lagi ada yang ingin disampaikan. Keluhan monggo. Karena PC datang ke sini ini biar hasilnya banyak. Kenapa koin akhir-akhir ini kok hasilnya semua pada turun? Nah itu ditanyakan itu ke PC, biar ada solusinya. nah dalam hal ini yang memimpin mungkin dialog atau ini kader-kader ya, saya serahkan kepada Pak Muhtado selaku Sekjen PT NU Kota. Tapi yang bisa menghandle apa yang ingin disampaikan oleh khususnya PC Al-Azizno MPC Baguniran ini pakarnya Bapak Ahmad Sutikno. Nah ini pangkal ini. Apa itu? Nah ini dua ini pakar ini. Monggo saya serahkan dulu kepada Bapak Muhtado ya, nanti biar Pak Tik menyampaikan apa yang ingin disampaikan terkait dengan kemajuan Lazisno, terutama ya nanti dialognya dengan yang jelas kita ingin juga tahu programnya PC ya, apa gitu. Jangan sampai tingkat MWC itu menganggap PC itu udah lakon. Nah ini apa lakon PC? Jujuk dulu. Nah ini saya sampaikan begini, biar PC nyampaikan nanti maksudnya. Nah, Patik strategi yang apa yang sudah dilakukan oleh Pak Muniran? Nah itu kan mungkin oleh-oleh dari PC untuk ke MWC yang lain, Lazisno yang lain, itu maksudnya. Ini kan ibarat pembanding. Nah gitu. Ya, walaupun Mbak Muniran terus terang ini belum istimewa, belum apa-apa, tidak ada apa-apanya maksudnya. Laporan bintang laporan duit, tidak ada apa-apanya. Monggo saya serahkan mic ini ke Ustadz Muhtado. Oh Patik dulu. Oh, ya, Patik ya. Saya beri mic Pak ya.
Iki kota ini besar batik ya kok. Terima kasih, monggo Bapak Ahmad. Ini terkenal dengan ketika sosialisasi Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad. Monggo Ustadz Ahmad. Silakan. Panggil Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad. Ini dipanggil Ustadz Ahmad. Gila Pak Setik, selamatan boleh nyampe. Biasanya luas. Ustadz Ahmad Sutikno. Puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para pecinta kopi di MBJNU Pakuliran, semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia, yang kami hormati para pemirsa dan pecinta live yang ada di YouTube seluruh dunia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan nikmat, sehat dan sempat untuk terus berkhidmat dalam pembahasan tentang umat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Tuhan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu memperoleh syafaat dan hidayahnya. Untuk mukadimahnya saya taklid kepada beliau berdua tadi. Langsung pada materi klarifikasi yang pertama. Mudah-mudahan Mbak Yeni melihat YouTube yang ada di sini, yang ada di grup Korsis PCNU Keraksan. Mohon maaf Mbak Yeni, untuk Lazisnu Pakuniran itu semenjak awal sebetulnya sudah laporan perolehan koin bulanan. Yang kedua, laporan tentang kurban, laporan tentang jumlah zakat dan infak yang ada di Pakuniran itu sudah kita laporkan. Hanya untuk awal 2023 itu karena saya dibebani yang begitu berat oleh Pak Kurniati. Pak Kurniati yang mana? Satu abad. Kemudian itu belum kelar, nyambung kepada konferensi. Mbak Jenny WA Japri saya untuk laporannya tuh, ini mau dikirim ke PC. Sudah kirim Mbak, saya ikhlas sampean. Saya bilang gitu. Ternyata dinolkan. Enggak pun tidak apa-apa, saya bilang gini. Nanti saya tak tak rapel laporannya kalau boleh, saya bilang gitu. Maka sebetulnya kalau berdata Pak Ketua PJ, kami mohon maaf, bukan kita tidak melaporkan, hanya jenengan aja yang tidak melihat laporannya mungkin. Oke. Jadi pada waktu itu yang diminta hasil setelah madrasah ambil itu kan Mbak Yeni terus memonitor kita, masukkan grup dan sebagainya, kemudian dokumen dan sebagainya diberikan. Kita itu hanya diminta laporannya itu berita acara rekap kayak gini, cuma JP-nya berapa yang sudah terbentuk, sisanya berapa. Mulai dari kita JP 15 masih 15 orang 2, ini kita sudah laporan, ini tahun 2021. Kemudian koinnya berapa, koin yang beredar berapa dan semuanya. Ini pada waktu itu kita masih punya jumlah koin 8.000 sampai sekarang ini 10.070. Ini sebetulnya kita sudah laporan bulanannya. Kemudian ada laporan permintaan infak, permintaan anak yatim yang disantuni dan sebagainya itu sudah. Sayangnya sampai laporannya di grup Korsis. Biasanya yang mendel itu Mbak Yeni. Nah mohon maaf, mungkin Pak Ketua tidak melihat laporan. Mohon dalam Pakuniran dapat medeng. Yang medeng kerejengan. Plekan Karena miliknya. Akhirnya kita dianggap tidak laporan. Oh enggak apa-apa, nanti kita lapori tumpu-tumpuan. Siap. Artinya memang Mbak Yeni itu sering nagih laporan.
Jadi untuk yang kemarin kami minta maaf, itu salah besarnya saya, bukan Pak Kurniati. Jadi kalau mau dipanggil ke PC jangan ke Pak Gur, saya suruh menghadap ke Mbak Jenny gak apa-apa. Akan saya hadapi nanti. Nanti kan didampingi oleh ketua. Dekat kantor KUA soalnya Pak. Nah itu dia. Hanya didampingi aja, itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf kepada rombongan PJ Lajisnu Kota Kelaksan. Ini pertemuan yang kedua, mau mengakhiri 2022. Kalau nggak keliru pada waktu itu ketemu di Bonpring. Hanya ini kan berdua ya yang ketemu ya. Tapi sembunyi kan yang lain ya. Kita ketemu ya. Oh iya. Aduh, ternyata Pak Kur selfie-nya di tengah air. Ya, alhamdulillah kami bisa mengikuti sampai akhir, dan di situ kita juga ikut deklarasi Pak Kur ya. Seperti yang disampaikan oleh BW dan sebagainya, kita sudah menyampaikan di Lailatul di MBCN Pakuniran. Nah berikutnya memang situasi dan kondisi pada saat ini untuk perkoinan ini, utamanya di Pakuniran, memang grafiknya lagi turun. Ini disebabkan bukan karena apa, lebih kepada beberapa masyarakat itu menyampaikan baik secara pribadi maupun dari petugas, memang tidak semuanya. Itu ada yang ngomong gini, Pak sekarang musim naik, koin agak berkurang, belum lagi proposal impian. Ini loh, masuk berangsang masuk ke Pakuniran. Belum rehab kantor. Oh belum rehab kantor. Semua masyarakat ini diserbu tumpuan. Satu orang itu sampai 4. Nggak ada tapi podcastnya jaringan itu nggak ada, kemarin saya cek itu. Nah itu sehingga koin di Pakuniran ini mulai 20 sampai akhir 22 ini grafiknya memang mengalami penurunan, lebih banyak dikarenakan kondisional masyarakat. Kalau kepercayaan, kami semakin inovasi. Artinya begini, bedanya kalau di Pakuniran masalah koin yang dikelola oleh UBSIS atau JBSIS desa atau ranting, itu kami berikan kewenangan seluas-luasnya kepada beliau karena kondisi Pakuniran dan dengan desa di kecamatan lain mungkin Kelaksan dan agak sedikit berbeda karena kami sementara ini masih mengembalikan katakanlah atau memupuk semangat kepercayaan penuh kepada Nahdlatul Ulama. Bagaimana kita sekarang ini memberikan salah satu solusi terbaiknya kepada masyarakat, yaitu melalui semacam tasaruf atau bantuan-bantuan, tapi walaupun sifatnya sederhana banget. Yang diutamakan atau diwajibkan di Pakuniran itu sementara adalah tasaruf kematian. Jadi warga Pakuniran itu mulai lahir sampai meninggal diurus NU. Lahir memberi nama Unjeng pengurus NU selamatan sampai umur 40 hari kelahiran yang sebetulnya itu nyelamati kehidupan. Ketika meninggal hari pertama sampai hari ke-7 itu kita mentahlili dan seterusnya. Nah, di antara 7 hari itulah pengurus koin itu datang memberikan tasaruf yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan perolehan koin di desanya. Ini berlaku 17 desa di Kecamatan Pakuniran, walaupun seperti Kedung Sumur, Blimbing itu juga melakukan seperti itu. Ini laporan mereka itu selain berita acara penghitungan tekap ini tadi tanggal 5 ini sudah banyak yang menghitung. Kemudian selain itu laporan pentasarufan itu cukup berupa foto kegiatan yang semestinya oleh teman-teman JP harusnya diupload di Facebook JPJIS masing-masing.
Ini dari 17, ini yang sudah online di Facebooknya, ini sekitar kemarin itu sudah 9, tapi sekarang sudah mulai berkurang lagi, hanya tinggal kurang lebih 5 atau 6 JPJ yang aktif melaporkan di media online-nya melalui Facebook. Sehingga kalau itu kami yang dikatakan jenengan tadi di pertama itu koheren, insya Allah kami sudah melaksanakan koheren terutama kepada jihad online-nya. Kemudian untuk koheren Lajisnu, nah ini yang itu ya pokoknya yang belum tersampaikan. Tetapi kewajiban daripada teman-teman JP kepada MBJ itu sudah dilaksanakan. Artinya ada beberapa kewajiban dari pengelolaan koin itu yang harus ditasarufkan kepada MBJ itu sudah, dan penggunaannya juga sangat jelas dan transparan yang dikelola oleh langsung oleh UBSIS dan untuk kegiatan keorganisasian MBJ maupun memberikan sumbangan-sumbangan kepada pihak luar di luar Kecamatan Paguniran. Berikutnya Pak Ketua dan Pak Sekretaris dan rombongan PJNU Lajisnu Keraksan, kami dari 17 desa itu yang umurnya sudah tua atau umur Lajisnunya itu paling tua itu adalah Lajisnu dari Paguniran. Itu sampai hari ini sudah insya Allah 32 kali tekap ya. Artinya tekap ke 32 bulan. Karena 1 bulan tekap 1 kali. Yang termuda itu adalah Kertonegoro, masih insya Allah yang ke-18. Kok nggak sama Pak? Karena kita proses melahirkannya memang tidak sama. Karena kondisional geografi Paguniran tidak bisa lari maraton, larinya satu-satu, dilahirkan satu sampai dimandikan, dibedai, ditulang, diajak jalan, itu kira-kira sampai bertahan 1 bulan, baru kita melahirkan adiknya seperti sumber kembar. Itu rata-rata jaraknya 1 bulan, sehingga untuk melahirkan 17 desa itu kami butuh sekitar 1,5 tahun kalau tak keliru pada waktu itu. Untung itu barokahnya COVID, sehingga teman-teman yang biasanya sekolah itu karena harus belajar di rumah, maka belajarnya di rumah warga buka koin. Ini barokahnya itu, sehingga kita nggak kerepotan banget untuk mengadakan sosialisasi, kunjungan dan sebagainya, walaupun dengan prokes tingkat MBJ Paguniran. Nah, itu prokes itu ada tingkatannya, ada standarnya di situ. Bukan berarti kita melawan pemerintah, enggak, tidak, tetap kita melaksanakan prokesnya seperti itu ya, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, semuanya disiapkan. Sehingga sampai hari ini kita ini total dari 17 desa itu sudah sekitar 430 bulan atau 430 TK dari 17 desa itu. Nah, sementara untuk di tahun 2020 sampai 2022, 20, 21 dan 22 akhir ini ternyata pengelolaan dana koin yang melalui komplong koin itu kurang lebih sekitar sudah mencapai 1.300.000.000, baik Paguniran sampai terakhir Kertonegoro, dari awal sampai tadi, yang tadi ini yang belum kita hitung. Dari sekian itu kita hanya bisa memberi laporan, bukan pamer sebetulnya Mbak Yeni itu. Ini cuma laporan Mbak Yeni.
duitnya ya no CP-nya masing-masing. Oh nggak apa-apa Pak, itu bahasanya Mbak Yeni itu menyejukkan banget. Sehingga kita itu kalau mau melaporan itu nggak apa-apa Pak Dik, yang penting dilaporkan. Kami tunggu. Kalau Pak Ketua tadi kan keren. Kalau nanti laporan diumumkan lagi di tempat ini. Sebetulnya yang malu bukan saya, tapi Pak Kurniadi. Saya harus nggak malu bahasa itu, tapi oh iya, saya kan sudah tebal sudah. Kalau Pak Kur itu masih tipis-tipis 10-11 itu tipisnya. Untung Bu Kurniadi nggak ikut datang ya. Ikut. Alhamdulillah sudah ditidurkan tadi, sehingga hari ini tidak ikut rapatnya. Nah, saya hanya kepingin kepada PC NU Lazisnu ini, kami berharap ya, dari semua MBC yang sudah ada ini, baik yang sudah memulai koin, sudah berjalan, dan yang akan lahir, ini semacam ada agenda rutin. Kalau di MBC bulanan itu Lailatul Ijtima, mungkin BC tidak perlu ikut Lailatul Ijtimanya, tetapi ada semacam koordinasi. Kalau tadi dikatakan ngopi bareng, kami setuju, karena kami terus terang kepingin belajar dari teman-teman yang ada di kota, terutama misalnya kayak Lejengan Kota, Kerasan Kota. Barangkali di sana itu ada program yang terbaik yang bisa dikembangkan melalui pembiayaan Lazisnu, nanti pengelolaannya melalui lembaga perekonomian atau apa. Ini apalagi sudah mau mendekati dengan hari raya. Mungkin yang bisa dimaksimalkan ini adalah bagaimana pengemasan atau pengelolaan, kayak misalnya beras untuk zakat dan seterusnya kayak gitu. Kami itu kepingin belajar kayak gitu-gitu, sehingga pengembangan teman-teman di JP itu sebetulnya bukan hanya tasaruf kematian. Di situ setiap 10 Syawal itu mesti semua mengadakan, dan itu kolaborasi dengan tokoh masyarakat, sehingga anak yatim yang diberi santunan itu jumlahnya luar biasa dan itu merata. Kemudian adanya guru ngaji yang dibatasi 15 orang dari pemerintah kabupaten. Ini diambil solusi oleh teman-teman JP itu dengan nominal yang sama, itu menambah guru ngaji yang tidak mendapatkan kuota dari pemerintah kabupaten. Itu sudah dihandle oleh teman-teman dari JPJ se-Kecamatan Pakuniran, terutama di JPJ Desa Pakuniran ini. Kemudian laporan kepada masyarakat, laporannya itu sudah tertempel banner ukuran 2x3. Ini kalau tadi jenengan lewat Pakuniran di belokan itu tadi sudah rubuh, karena sudah dipasang 1-2 bulan yang lalu. Desember akhir itu sudah terpasang. Semua desa itu membuat laporan melalui banner selama 6 bulan pengeluaran dan penggunaan keuangan. Kemudian pentasaruan berikutnya kepada para duafa juga. Ini tadi itu Pak Muzamil dari Basnas minta 10 data duafa fakir miskin. Sudah kita sampaikan kepada teman-teman JP untuk segera. Bagaimana yang kurang Pak? Anggarkan dari teman-teman JP walaupun nominalnya tidak sama. Karena begini Pak, kematian itu kadang-kadang malaikat Israel itu karbe dewi Pak. Ya kita anggarkan misalnya 5, ternyata Israel itu punya target 10, kadang-kadang kayak gitu. Sehingga teman-teman itu meledak, sehingga sampai punya hutang. Dan ini bukan hal yang baru, karena teman-teman JP itu, setiap JP itu mempunyai toko JP di desanya masing-masing. Artinya toko yang bisa dihutangi, kalau nanti tekap bisa dibayar. Jadi istilahnya bayar tekap. Ya nyerah apa ngalah nyerah tekap. Nyerah ngalah tekap.
itu, dan ini rata-rata sudah di JP. Ini hanya untuk yang kematian, belum yang lain-lain lagi. Jadi sedikit atau sekelumit tentang keberadaannya Najis Paguniran seperti itu, Ustaz dan para rombongan dari PJNU. Harapannya kami tetap membutuhkan bimbingan, motivasi, ataupun apapun lah namanya kepada kami, sehingga kami ini bisa tetap berjalan pada real yang sudah ditetapkan baik dari PP sampai kepada MBJ, sehingga kami nanti pengelolaan dana ini kan betul-betul mantap, modern, akuntabel, transparan, dan profesional. Ini harapannya kita seperti itu. Untuk salah satu deklarasi yang dibacakan di Bonpreng itu ada satu yang belum kita laksanakan, itu yang tadi dengan koheren tadi itu, sehingga sampai disinggung di titik terakhir itu Pak Kunita PJNU Kerasan itu disebut juga jenengan, tapi sudah nyampe di Kerasan koyo ini Pak Guru ya. Oh, ada amin ya. Pulang duluan. Sehingga bukan, saya tidak menyampaikan pulang duluan, dengan sudah nyampe dulu di Kerasan. Kita masih nungguin Bonprengnya. Kan saya nih, kan senang dipanggil saya. Ternyata tidak dipanggil sama sekali. Sampai Pak Guru itu maju. Saya tidak dipanggil-panggil, Pak. Siapa sampean nih kok? Akhirnya cuma ngambil air apa gitu, Pak Guru. Nah, kemudian memang ada beberapa kewajiban kita ini kepada organisasi di atasnya, yaitu kepada PJ, kepada PW dan PP ini yang belum kita laksanakan. Nah, ini perlu sebuah rumusan yang bagaimana kepada teman-teman pengurus JP utamanya, sehingga paham dan mengerti bahwa kita ini punya kewajiban organisasi. Tawaduk baik secara pribadi maupun secara organisasi itu wajib dan penting. Maka itulah kami sebetulnya mengharapkan kepada PJ itu bisa membuat formula atau merumuskan bahasa itu yang asik itu gimana caranya gitu. Hanya teman-teman itu terus terang aja kewajibannya kepada MBJ aja itu masih begitu banyak pertimbangan. Artinya memang belum 100% mulus sesuai harapan. Kami tapi terus selalu memberikan motivasi dan pemahaman kepada teman-teman. Jangan khawatir, nanti insya Allah kalau Pak Guniran memang sudah normal dalam arti teman-teman juga paham, nyaman, kemudian masyarakat juga betul sudah menikmati, insya Allah kewajiban kita juga akan tetap kita berikan baik kepada lembaga PJ, BW maupun BB. Selamat dan sukses kepada PJNU Kerasan yang kemarin menerima kontak. Anda tahu kontak dengan mobilnya mana kontak itu dari PW Pak Guru ya. Simbolis dibacakan ada mobis itu apa gitu namanya. Mungkin itu dulu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngambil mohon maaf ini tadi Pak Amin. Ini mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya malam ini jam 10 ada rapat di JPHNU Kota Paksaan. Makanya info yang saya dapat dari Pak Kurniadi tempo hari itu Pak Jam Maghrib ya, Pak Jam Maghrib sampai jam 9:30 insya Allah sudah selesai. Ini Habib Anis sudah telepon baru saya kasih tahu ke Pak Yai, ke Ketua Asisnu. Jadi karena ini belum selesai, kemudian saya selaku Ketua MWC meninggalkan terlebih dahulu. Jadi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya langsung ke Kerasan. Pak Riki, ikut saya Pak Riki. Ini satu.
Monggo Bu. Karena setiap angkatan harus pakai dokumennya di buku sama itu yang Sebelum meninggalkan. Oh ini ya, dokumennya. Ya, oke. nanti nomor saya beliau begini kalau lupa suruh diingatkan. Betul. Kalau ada tamu ya. Punya waktu. Ya, Oke, saya bagian cekrek. Bagian cekrek nggak? Enggak sudah. Bagian anu. Iya. Perlu, Pamen. Itu perlu. Kang Men. Kayak anu. Yang baik kan yang Kopi masuk. Masuk kopi. Bisa masuk kopi. Agak melepuh. nyamping aja. Terus bahas kurang Boleh 7. Satu arah ya. Di tanah apa deh? Sisi yang lain. Sisi yang lain daripada mana beda saya sudah saya sudah kok saya 1000 tidak kenal Pak Burawi anu pernah. Jokowi. Jokodo Fotonya Pak Jokowi. Atas maksudnya. Dari bawah pemilu dia kan? Acan dari bawah. Acan dari bawah. Oke. 1, 2. 1, 2. Gaya bebas. Udah gaya nih. Dah dulu sah. Enggak. Ini Betul sah. Polisi kasih atau apa? mudah-mudahan yang lebih besar di sana. mau coba di burung kan golai Jangan lama diaki udah. Tahu saya benar-benar bakal bariki. Berarti boleh pakai badal. Dibadali. Bagian lebih tahu memberi bakal bariki bukan. Tak di stop dulu. Tak. Di yang enggak. Di stop. Oh betul. Tak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, 11 semangat ke. wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Yang kami hormati pengurus UP ZIS MBC Pakunderan dan sahabat Nuklir Lazis Nubejo Utaraksana. Langsung ya, sekedar informasi. Pak Dik nyampaikan, beliaunya tadi nyampaikan, alhamdulillah selama 32 bulan 430 kali takamit itu 1.300.000.000 alhamdulillah. Dan laporan kami PJ NU Kota Karangsang ke PW 379.318.720 rupiah. Ini kalau ketemu karena ini live streaming mak bisa koneran 1M telur laporan telur tompolo sama. Jadi uangnya pakuniran aja loh bisa tembus 1,3 tanpa kerejengan loh.
tahun itu 1 tahun. Ini 3 tahun. Oh iya. Jeli. Ternyata teliti juga ya. Nah, kemana seandainya itu dilaporkan benar, artinya cuma tinggal bilang aja loh. Setiap bulan katanya Pak Dik, oke, kalau bayar ini lah. Oke Pak Dik, tak tunggu. Karena ditunggu, ya udah saling menunggu. Dan nikmat memang menunggu itu nikmat. Yang paling nikmat nunggu apa Pak Dik? Ya, jadi kayak gitu. Jadi mohon kepada sahabat UBSIS MBC Pak Kuniran, biar akumulasinya juga akan menjadi besar. Laporannya kami tunggu. Kalau ada kesulitan tentang pengisian laporan, minimal angka-angkanya sudah jelas bisa dimasukkan. Kalaupun panjenengan setuju, misalnya akan kami buatkan Google Form. Enak, jadi ketemu mudah, hanya tinggal isi saja tiap bulannya. Itu kalau ditanyakan, terus gimana? Tadi Gus Rito sebenarnya nyampaikan sinergi lembaga itu nikmat sekali sebenarnya bisa dilaksanakan. Katanya tadi gimana sih caranya cari uang? Katanya salah satunya misalnya kita masih rotok sulit piara tuyul milenial, misalnya kita piara tuyul yang nyata aja. Karena di NU di Nuker Lazisnu itu kita banyak mengembangkan tuyul milenial. Apa itu? Kita karena kita sudah kerjasama dengan kitabisa.com ya. Sudah kita masuk ke kitabisa.com. Gimana? Ustaz, saya misalnya di sini ada lembaga yang dianggap kurang mampu atau apa yang perlu dibantu dengan dana yang sangat besar. Misalnya kayak kemarin yang sempat viral anak kecil sana. Iya, yang tumor fetusnya itu karena kalau kita pakai dananya UBSIS akan kesulitan sekali untuk mengumpulkan dana itu. Tapi kalau dibantu dengan tuyul milenial itu mudah. Caranya gimana? Ya manfaatkan di foto orangnya, di share media sosial, itu tuyul milenial. Ditambah lagi ke dunia itu kitabisa.com masih bisa. Jadi ada banyak. Kalau kita pakai sinergi lembaga, misalnya katanya Pak Dik, gimana sih supaya kita bisa nambah-nambah kas lagi misalnya. Kalau ada satu MBC atau salah satu UBSIS di wilayah kita itu juga yang lumayan unik, kerjasamanya bagus gitu loh dengan lembaga lain. Taruh sudah lazisno ada sedikit dana belanja ke apa itu, misalnya belanja beras disuruh, atau ada lembaga yang punya uang LPNU ya, perekonomian ya, itu lembaga perekonomian, dia punya beras dibelanjakan oleh Lazis terus dijual ke UBSIS ranting. Dari perputaran itu sudah akan menambah dengan sendirinya, mudah sebenarnya. Insya Allah panjenengan lebih ahli. Oke, yang itu terus itu sinerginya. Sebenarnya dengan Turba ini ada target akhir nanti yang kami inginkan. Selain itu ada program yang ingin mau senyampang ingat, ada program yang ditawarkan kepada kita oleh PW Lazisnu, kacamata gratis. Kira-kira mau diambil apa enggak? Sebelum dijawab iya atau tidak, ada syaratnya. Kacamatanya gratis, administrasinya bayar. Siapa yang berhak? Kita yang menentukan siapa yang berhak, guru ngaji ke atau siapa, usianya sekian gitu, dengan ketentuan grade paling tingginya itu 60.000. Nah, biaya administrasinya 60.000. Jadi kalau kira-kira teman-teman UBSIS Pak Kuniran mau ambil itu, monggo disetor ke kami, jumlahnya berapa kali 60.000 gitu maksudnya. Nah, gitu. Itu penawarannya.
Ya, ada ini target kami. Jadi terima kasih malam ini sudah diterima di Pakuniran. Jadi sudah banyak yang kami tangkap. Salah satunya tadi ada apa ya, sebenarnya Pakuniran bukan tidak punya laporan yang ditunjukkan kepada kami Kementif. Laporannya cukup banyak sekali, cukup jelas laporannya. Ada keinginan yang disampaikan secara implisit tadi, bukan implisit sebenarnya real juga penyampaiannya. Ada koordinasi atau paling tidak ngopi bareng kopdar gitu ya, lintas Urjis MBC bisa sharing tujuannya, jadi saling berbagi apa ini, bagi keahlian, berbagi kemampuan, berbagi tip. Insya Allah itu kami tampung. Nah, salah satunya turba kami targetnya yaitu, artinya kita akan koordinasi nanti kita tangkap keahlian masing-masing MBC, akan kami koordinasikan dengan MBC yang lain. Oke lah, bisa kami tangkap Pakuniran ternyata di SOP itu sangat ahli sekali kalau kami lihat. Jadi mohon berkenan MBC Pakuniran apabila suatu saat kami undang untuk mengisi materi di MBC yang lain, begitu maksudnya. Jadi kalau berbicara teknis saya mintanya karena kesanatan lebih enak dengan, maaf saya sebut keraksan, kerencengan atau apa, kerencengan yang Pak Am manggil. Sistem administrasinya saya minta Pakuniran kan, atau minta petunjuk ke MBC, ke PC siapa kira-kira, kami tunjuk Pakuniran, insya Allah bisa Pak Genggi. Jadi untuk enak, jadi ada kesamaan, karena jujur sampai hari ini untuk menjadi satu sistem yang sistematis itu masih belum ada gitu loh, walaupun sebenarnya bukunya kami sudah sebar kemarin tuh. Jadi targetnya biar ada keseragaman informasi, ada keseragaman sistem administrasi, ya. Jadi enak kalau seperti itu. Nah, kalau SOP-nya jelas, ada aturan begini, aturan begitu, dan ditunjukkan, nah kan enak, kita tidak bingung. Oh misalnya, oh sana siap, kita tinggal koordinasi kan, tinggal begitu saja. Itu saja mungkin pengantarnya. Insya Allah sudah tidak ada pertanyaan lagi. Gimana? Mungkin pendapat saja. Oke, monggo. Mungkin hanya sekedar pendapat. Yang jelas untuk mengembangkan Lazis Snooker di Kabupaten Probolinggo ini kita perlu publikasi. Nah, seperti seperti Lazis Snooker Kota Kraksan ini, saya lihat jarang membuat banner untuk mempublikasikan koin NU di Kota Kraksan. Nah, ini penting. Jadi mohon untuk membantu kecamatan-kecamatan supaya bisa mengaktifkan koin NU secara keseluruhan. Nah, itu kita gunakan, yang pertama medianya adalah banner, yang kedua kayak streaming, YouTube dan lain sebagainya, Facebook. Ini saya kira Lazis Snooker Kota Kraksan masih belum maksimal, maka harus ditingkatkan kembali supaya lebih leluasa pemasarannya. Selama ini kita hanya istilahnya hanya dari MBC saja yang ada. Mohon untuk selanjutnya Kota Kraksan promosi dan juga sosialisasi perlu, Pak. Sosialisasi perlu dilewatkan kepada titip kepada poro kiai yang sedang mengisi materi ataupun ceramah di wilayah Kota Kraksan. Nah, ini perlu adanya titipan materi supaya menyampaikan pentingnya koin NU bagi umat, begitu Pak. Itu usulan kami. Terima kasih Pak. Ini saya juga tadi sebenarnya baru sadar di sini karena kami di divisi pendataan lebih simpelnya divisi medsos sebenarnya, karena kita belum melembagakan khusus tentang medsos tersebut. Dan sebenarnya untuk kita dengan jumlah
tidak perlu semua Nahdien. Sepengurusan UPZIS tiap ranting saja kali 13 kecamatan. Kalau misalkan kita gerakkan, kalau tidak digerakkan tidak mungkin bisa Pak, karena medsos itu biasanya kita hanya lihat tanpa mikir apapun, padahal di situ ada tombol like, ada tombol komentar. Kalau di YouTube tambah subscribe ya, tambah itu. Nah, ini masukan buat kami. Alhamdulillah tadi Pak Ketua juga nyentil ya ke kita soal medsos tersebut. Seandainya saja kita berandai-andai dan mudah-mudahan bisa kita kerjakan. Di Kecamatan Pakungiran ini ada 17 desa. Dengan misalkan ranting pengurus sama pengurus lembaganya katakanlah 20 orang kali 17, saling like saja, komen tidak dibatasi. Nah, komen kan tinggal jos, lanjutkan gitu loh, sukses, dan itu sudah tidak perlu semudah-mudahan apa itu lama, karena yang dihitung dari viral itu bukan soal panjangnya komentar tapi banyaknya komentar. Nah, komentar itu seandainya pun titik, koma, yang penting diketik, itu sudah jadi hitungan oleh Facebook ataupun YouTube atau Instagram, gitu loh. Nah, mungkin karena saya lihat di Pakungiran sudah mulai berjalan ya seperti ini. Kami nanti karena ini perdana, insya Allah di tiap MWC yang kami singgahi silaturahim, kami juga sampaikan untuk saling melike, ya, saling melike, saling mengomentar. Tidak usah komentar apa-apa, yang penting komentar saja, walaupun cuma titik. Males sudah mau ngetik, ya titik saja, sebenarnya itu sudah dihitung. Tidak usah terlalu panjang, selamat dan sukses, tidak perlu itu, gitu loh sebenarnya. Nah, dan yang kedua, postingan yang kita upload di media sosial itu disarankan atau sebisa mungkin menarik, kemasannya menarik, jangan sama. Kita biasanya sama dengan teman-teman yang lain, nyontoh banner pada berwarna hijau, kata-kata pada berbeda desa, gitu ya. Posenya pun sama, aberis, ya, banner, ya, beri esek yang bersangkutan. Lah, apa yang kita viralkan yang di depan misalkan ganti-ganti, ada yang banner dulu atau tahlilannya dulu atau apanya dulu, sehingga orang yang melihat ini lasis nuyene lah. Nah, biar yang melihat juga ada ketertarikan juga, gitu. Apa mungkin berbentuk video di Facebook, kan itu kalau Facebook biasanya sudah langsung putar Pak, tanpa harus kita tekan play kan, itu langsung play sendiri, gitu. Jadi alhamdulillah kami dapat masukan malam ini dari MWC NU dan OPZIS Pakungiran. Besok di tempat yang kami singgahi, kami juga akan mensosialisasikan tentang ini, dan kami juga nanti akan koordinasi dengan pengurus di PC bagaimana untuk mengkoordinasikan atau menggerakkan media sosial ini, karena kebetulan kami di bagian pendanaan ya, dan ini memang belum maksimal Pak, memang belum saya mulai Pak, mohon maaf gitu. Tapi kalau diingatkan insya Allah kita mulai. Ono grup BA tok ini. Nah ya, IT-nya sudah ada, cuma karena nyotok ini ya, kebetulan koneran nyotok ada ya, alhamdulillah sorok kaki gitu ya. Terima kasih, itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin maksud saya tadi selain itu ya, PC membuat banner gitu ya. Jadi selalu membuat banner baik untuk ucapan selamat dari raya, selamat apa terserah. Yang penting menunjukkan azisnunya. Ada, oh ya. Gitu. Itu yang paling. Betul. Jadi itu memang Mbak. Jadi kekurangan kami di situ bukan manusia yang narsis, tapi penting padahal. Seperti pertemuan pertama kita pas acara di
Bukan di Pakundiran yang pertama kita Di rumahnya Haji Ramli. Nah itu sudah Gus itu akan menyampaikan juga. Jadi sirron wa'alan dan sirronnya biarkan dulu aja wa'alaniyatan. Jadi di eksposnya itu sudah bagian dari itu. Nah, tapi kami kurang tanggap dengan itu. Sebenarnya kalau berbicara medsosnya PJ Lazisnu ada. Jadi ada PJ di Facebooknya, ada di bawah ini di kom, ada IG juga, ada Facebook, ada YouTube-nya, email tentunya ada. Terus kenapa itu tidak hidup? Karena kebetulan tim IT-nya juga kemarin punya kesibukan yang lain, sehingga malam ini aja tim IT-nya yang diberi wewenang untuk itu, untuk pengelolaan, maksudnya adminnya itu belum bisa ikut hadir. Jadi gini, kalau pejabat-pejabat teras ya, jadi pejabat teras, kalau mungkin sudah masuk pejabat depor atau pejabat tanian tadi teras lagi bisa mungkin begitu. Nggih, matur nuwun Gus bahaknya Pakundiran. Ya. sampai tahap-tahap. Yang paling akhir mungkin yang mana mengingat. Jadi PW itu ada program kacamata itu. Jadi kami ini mau ngambil berapa dan lain sebagainya juga takut. Nah, makanya ini monggo dimusyawarahkan internal APJIS MWC. Misalnya nih, kan itu kalau yang bagus 60, kalau yang biasa 40 administrasinya ya. Itu misalnya APJIS ngambil 5 atau 2 yang membutuhkan itu. Nah, karena ini kami sudah saya share, kami ditelepon lagi, nah, ini apa Praksan ngambil berapa? Saya tadi WA ke Pak Sekretaris ini gimana ini? Apa mengumpulkan MWC lagi untuk supaya koordinasi ini jalan gitu. Karena kita kalau ngambil misalnya 200 misalnya, 200 kali 60 lah, 12 juta saya. 12 kan 60 kan gila. Loh, saya tanya sebelumnya, kayak PNS itu boleh nggak ngambil? Kami tidak tanya PNS atau berapa, yang penting jenengan membiayai. Ya 60 ya boleh. Jadi siapapun ya? Iya Siapapun. Dengan rekomendasi jenengan loh ya, artinya rekomendasi 12 sampean. sampai Jadi tidak ada rekomendasi kita terima Pak. Gitu. Apa Sampean yang yang kumpul di yang grup itu kita ngomong atau memang harus ngopi darat sekejap. Nah, Iya. karena kami ditagih, terakhir itu ditelepon ya Pak Raksan ambil gitu. Tuh, mau ngomong apa ini saya ini? Berarti kan harus iya, maaf. Nih, Kecamatan gimana seperti saya kan selesai. Nah, begini. Apa itu dapat gitu? Nah, Saya iya, plus Ustaz. 275. Enggak. Jadi Apa daftarnya di sini. Nah, iya. ada sekian orang, terus nanti akan datang dari tim sana untuk periksa. Tidak dengan serta-merta dengan ukuran sekian hotel, tetap dikir. Oh, gitu. Jadi tetap diperiksa itu. ya? Diperiksa. Artinya biaya investasi Iya, iya, iya. Ya. tidak tebak-tebakan. Ya. Timnya dulu. Nanti banyak nanti yang daftar oleh Paham. Pak jadi Kur kan ini mau. anu apa untuk materinya kan sudah saya share nih. Nah, jadi monggo ini sekiranya kalau di tempat lainnya sekali lagi ini ujung tombaknya tetap MWC. Karena tadi itu ditanya apa programnya PJ itu. Yang saya ingat pengarah dari PW, tugas utama daripada PJ itu adalah koordinasi dan pembinaan. Karena yang punya umat MWC. Jadi koordinasi ini sampai solid itu dianggap sudah sukses. Kecuali punya usaha-usaha sampingnya. Nah, ini makanya ini ya apa nanti apa perlu temu darat misalnya ngopi di mana untuk kacamata ini. Kemarin kami ditelepon juga langsung rapat masalah songkok gitu. Karena sudah ternyata bayar juga dan momennya ini kurang pas gitu pada waktu itu lewat sudah
songkok dari PW. Jadi PW juga ngambil, ya anggaplah administrasi dari itu. Nah, ini gambarannya, yang mudah-mudahan nanti di grup konsis itu atau nanti di telepon langsung tadi. Ini untuk masalah kacamata itu ya kita telepon sama wilayah untuk jelas. Yang jelas saya sendiri ngambil satu atau dua saya olah bisa. Ya. Mungkin itu biar panjenengan juga tidak terlalu malam, sudah jam sampai setengah 9. Jam 10. Jam 10. Mari Ustaz. Ya, oke. Mari Kami Macam maghrib pula. Khusus kacang sesuai kebutuhan misalnya min yang plus nanti periksa. Jadi dia macam periksa namun di misalnya kun strip setong berarti min di kamu kon strip 2 berarti plus. Kalau 2 bulan. Nah, ini kan telat air ini. Monster kedua warna biru ini kan. Selesai.